sharing, kita sama-sama belajar. Saya sampai saat ini pun masih belajar. Tapi saya percaya firman Tuhan setiap kita belajar, kita bertambah semangat, kita tambah bergairah, sebab kita tahu firman itu hidup di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap ciptaan yang sempurna. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Saya percaya saat kita mengandalkan Tuhan, dalam kondisi apapun kita tahu Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Sebelum saya sharing firman, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sampai saat ini pun Tuhan, Engkau masih memelihara setiap daripada kami semua Tuhan. Kami tidak pernah ditinggal, kami selalu diberikan jalan keluar Tuhan. Engkau tahu kemampuan kami, Engkau tahu keterbatasan kami Tuhan. Roh pewahyuan Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu, kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Saat kami membaca, merenungkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengingatkan setiap daripada kami, sehingga kami berjalan dalam koridor kebenaran. Kami percaya Engkau Allah satu-satunya Tuhan, Engkau penolong satu-satunya buat setiap hidup orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai bibir hamba-Mu, kami boleh sama-sama belajar tentang kingdom finance Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Recording in progress. Ini apa? Continue ya. Ya, shalom semuanya. Ya, saya bulan kemarin ditelepon sama Ling-Ling, Pak Setiawan, bisa sharing tentang kingdom finance gitu. Nah, memang kebetulan saya seorang pengusaha, seperti tadi Pak Erikson katakan, tapi pengusaha ya mulai dari ya istilah nol besar lah, saya belajar, bukan langsung jadi gitu. Tapi sempat beberapa orang tanya, Pak Setiawan, ini ada beberapa tanya, oh mungkin dari orang tuanya ya, mungkin enggak. Orang tua saya itu adalah seorang penjahit, ya, seorang penjahit. Tidak ada hubungan dengan itu, tetapi saya tahu persis orang tua saya waktu saya umur masih kecil, umur 10 tahun. Orang tua saya katakan gini, Setiawan, bagaimanapun nanti setelah kamu habis sekolah atau tidak tamat sekolah, walaupun bagaimanapun kamu harus punya satu pegangan, satu pegangan, ya kan? Nah, puji Tuhan, saya diajari menjahit, diajarin cara bagaimana bikin baju. Saya umur 10 tahun, saya sudah bisa menjahit, umur 10 tahun. Saya bisa menjahit celana, saya bisa menjahit ini, semua saya bisa. Sampai sekarang pun, kadang-kadang istri saya ini, kadang-kadang baju saya yang tersobek saya jahit sendiri. Itulah ada apa namanya? Kenapa saya mau melakukan hal kecil itu? Karena saya mengingat kata orang tua saya, ya kan? Kita belajar dari hal yang paling kecil, kita setia dalam hal yang paling kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, cuma kalau kita tidak menghargai, tidak bisa melihat sesuatu yang setia dan kecil, percayalah, Tuhan tidak akan memberikan engkau pertanggungjawaban lebih besar. Tapi kalau Tuhan memberikan engkau pertanggungjawaban lebih besar, Tuhan akan menuntut yang lebih besar lagi. Tapi puji Tuhan, ya pada malam hari ini kita berbicara kingdom finance. Kalau kita berbicara finance itu adalah berbicara tentang angka. Kalau kita berbicara dengan angka, berarti kita berbicara dengan berhitung. Ya kan? Nah, kenapa saya taruh judulnya ini adalah perencanaan. Perencanaan harus tegas, perencanaan yang matang. Kadang-kadang orang boleh berencana, tetapi kadang-kadang tidak matang, tetapi kadang-kadang cuma memikir rencana saja, tetapi tidak tuntas. Nah, Shalom. Ya, berencana yang matang. Ya kan? Kita bisa sama-sama lihat dari firman Tuhan di Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan.
Sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, kita berhenti sampai ayat 30 dulu. Ya. Ayat 28 katakan, sebab, ini Tuhan Yesus yang katakan, sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu. Apa artinya tidak duduk dahulu? Kita duduk dahulu itu adalah duduk berunding. Duduk, kalau seperti hari ini saya berbicara duduk apa dalam kategori keluarga. Antara kita duduk berencana, suami istri itu harus tahu, ya kan? Nah, kita mau berencana hari ini untuk mengambil keputusan apa dalam bisnis, ya kan? Dalam manage untuk anak-anak sekolah, untuk mengalami sesuatu itu harus ada keduanya, harus berunding, harus ada sepakat. Nah, kalau kita tidak sepakat, kita tidak akan ambil satu keputusan. Makanya seringkali saya sering konseling sama keluarga. Kadang-kadang masalah sangat kecil, cuma kadang-kadang mereka tidak berunding sehingga terjadi sesuatu. Karena kalau kita sudah berunding, kita siap, oke, kita ambil keputusan sama-sama. Tapi kalau kita ada kejadian apa-apa, kita sama-sama buat jalan keluar lah, maksudnya kita ya. Dengar semua ya? Shalom. Dengar ya? Oke. Nah, ayat 29 katanya supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Orang ini mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, kenapa perencanaan itu penting? Karena perencanaan itu yang menentukan untuk masa depan. Perencanaan itu yang menentukan kemana dan arah kemana kita akan melangkah. Apalagi kondisi sekarang ini, saya lihat kondisi sekarang ini kalau betul dunia mengatakan itu tidak baik, tetap buat orang percaya. Amin. Yang paling baik momentum ini untuk orang percaya. Nah, ayat 31 katakan, atau raja manakah yang mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawannya? Lawan yang akan mendatanginya dengan 20.000 orang. Nah, kalau seorang raja mau berperang pun dia harus menghitung, ya kan? Yang dia datang, dia cuma punya 10.000, dia akan memerangi 20.000. Atau ada alternatif kedua, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, kita bahas dari firman Tuhan di Lukas ini tentang perencanaan. Padahal kita sudah tahu, Alkitab sudah mengajarkan setiap daripada kita untuk merencanakan yang matang. Tetapi mungkin dalam kondisi sekarang ini, kadang-kadang orang bilang gini, ya Pak, kondisi sekarang ini, ya kan, dalam kondisi yang sukar, ya kan, dalam kondisi ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya di PHK-kan, betul. Cuma waktu dulu saya sering ajarin tentang finance itu, setiap keluarga itu harus memiliki perencanaan. Pertama, perencanaan dalam financial itu kita harus menyisihkan sebagian tabungan untuk masa-masa yang akan datang. Ya. Nah, selanjutnya saya di sini ada satu kebebasan dalam financial, ya kan? Kita mau bebas dalam financial kita, bagaimana caranya? Kebebasan financial. Kita harus tahu prioritas utama kita itu apa. Kebutuhan atau keinginan. Tetapi biasanya kebutuhan itu dinomor duakan, yang keinginan itu diutamakan.
Kalau kita tidak mengutamakan kebutuhan dari setiap kita, ya kan? Kita cuma membutuhkan keinginan, kondisi sekarang ini itu yang paling riskan. Ya, coba ya seperti keinginan dari mana? Keinginan itu berbicara gaya hidup. Keinginan berbicara gaya hidup. Tapi sekarang kalau kita lihat kondisi sekarang ini ya, karena bukan masalahnya kita tidak bisa memanage finance kita, karena pemasukan kurang, tetapi gaya hidup tetap. Seharusnya dong, kalau pemasukan kurang, gaya hidup kita juga harus berkurang. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat sekilas seperti biasanya gini, maaf ya, sebentar ya. Kedengaran ya, Pak Yanto? Kedengaran ya? Cuma slide saya ini berputar-putar. Ya. Kalau kita lihat keinginan itu jauh lebih tinggi daripada kebutuhan, itu adalah awal buat kita itu tidak bisa mendeteksi apa yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, saya cerita tentang saya, ya kenapa saya bisa sampai saat ini pun kita tahu setiap penjualan apalagi di Bali ini menurun jauh sekali. Tetapi kita masih bisa mempertahankan karena kenapa? Karena gaya hidup itu adalah gaya hidup kesederhanaan. Kalau gaya hidup kesederhanaan adalah gaya hidup kerajaan. Hidup dalam kesederhanaan itu ya yang mencerminkan kita masih bisa bertahan. Karena kenapa? Kita tidak menghidup, gaya hidup itu kita masih terkontrol. Ya kan? Nah, tapi kalau gaya hidup kita tidak bisa terkontrol, kita di sana yang kita bisa saat ini kita agak kewalahan. Ya, tapi jangan takut, jangan khawatir. Nanti saya akan kasih jalan keluarnya, solusinya apa, kan gitu kan, supaya kita tetap tenang. Makanya Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan berjanji, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, berarti segala kebutuhan Tuhan akan cukupkan. Tetapi bukan keinginan kita. Nah, keinginan kita banyak, ya kan? Seringkali mungkin sampai saat ini sekarang pun mungkin beberapa orang kita juga sering ditelepon. Selamat siang Bu, Pak. Ya kita dari ini kita dapat cicil 0%. Saya pernah dimarahin berapa kali, ya kan? Ditelepon dari bank, Pak punya kad masih limit masih banyak gitu kan ya kan. Kenapa Pak ini dapat 0%, dapat ini nih. Maaf Bu, saya sementara belum pakai. Bapak ini gimana sih sudah dikasih 0% kok enggak mau gini nih. Nah, saya mau katakan dunia tidak pernah menawarkan sesuatu itu yang gratis. Tidak mungkin bank itu mau 0%, enggak. Itu pasti betul, perhitungan pertama itu 0%. Tapi kan administrasinya, provisinya itu ditambah ke dalam itu sama aja, ya saya bilang. Nah, makanya kita saat sekarang ini hati-hati dengan penawaran-penawaran itu. Nah, itulah salah satu gaya hidup. Tapi kalau kita bisa bertahan, bisa kita tidak teriming dengan penawaran itu, kita akan survive, kita akan lolos gitu loh. Karena sekarang penawaran itu akan berjalan karena marketing mereka itu luar biasa. Marketing mereka luar biasa. Mereka itu kan push kamu terus. Nah, kembali lagi, kalau gaya hidup kita tidak hidup sederhana mungkin, ya kan? Itulah kita akan terjebak ya. Saya ngomong terjebak dalam utang. Itu yang paling bahaya. Terjebak dalam utang. Aku pengen bisa lihat dulu. Ya. Halo, kedengaran ya? Akan terjebak dalam utang. Nah, utang itu, saya kasih gambaran, kena bunga, waktu kamu istirahat, waktu kamu tidur, waktu kamu bagaimanapun, bunga bank tetap jalan. Tapi kalau kita orang yang memiliki gaya hidup kerajaan, kingdom finance itu tidak akan terjebak di dalam sana. Karena kita tahu
apa yang kita butuhkan sudah Tuhan cukupkan, ya kan? Keinginan, betul, semua orang ingin. Saya ingin ganti HP baru, saya ingin bikin mobil baru, saya bikin ini. Semua kita mau yang baru. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah, maksudnya ini, kita makanya perencanaan itu penting. Kita tahu uang pendapatan kita berapa, kita harus keluar berapa. Tapi zaman dulu, orang zaman dulu itu tidak pernah bangkrut. Coba perhatikan, zaman dulu orang tua kita, diri kita. Kalau bisa dapat 1.000, kalau bisa keluar cuma 100, ya tidak mungkin ya. Tapi kalau bisa dapat 1.000, usahakanlah bisa 50% kita simpan, ya kan. Nah, tapi zaman sekarang ini, kenapa bisa orang terjebak dalam gaya hidup yang ini? Karena penawarannya itu dari awalnya pasti ini 0%. Wah, 0% dipikir sudah 0%. Gaji saya sekarang sebulan dalam kondisi baik 5 juta. Ya paling kredit cuma 500.000, ringan lah, cuma 10%. Ya. Tapi kita pikir dalam keadaan aman. Tapi kalau apakah semua kita pernah berpikir saat ini seperti keadaan sekarang ini? Bukan saudara dan saya, berarti seluruh dunia mengalami itu. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar, Dia pasti memberikan kita hikmat, bisa memberikan kita solusi untuk keluar dari kondisi ini. Nah, Filipi 4 ayat 11 Rasul Paulus katakan, "Ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Kita harus tahu kondisi kita, financial kita waktu sebelum pandemi. Saya bilang sebelum pandemi ya. Saya jangan bilang sesudah, sebelum pandemi. Ya, apakah kita sudah mencukupkan apa yang Tuhan percaya kepada kita? Ya, apakah kita, pemasukan kita cuma 5 juta umpamanya, apakah kita habisin semua? Ya, tetapi waktu banyak kan teman-teman yang kerja di hotel, mereka pikir gini, oke, dianggap itu kondisi tetap stabil, dapat insentif, dapat tambahan semua. Nah, kadang-kadang mereka hitung gini, tambahan-tambahannya itu dimasukkan ke dalam kredit. Itu yang bahaya. Ya, seharusnya tambahan-tambahan itu masuk ke dalam tabungan, bukan masuk dalam kredit. Nah, kondisi kalau kita bisa masuk dalam tabungan, kondisi saat ini kita pasti aman. Seperti saya pernah ajarin juga, umpamanya suami istri kerja, paling sedikit harus ada 3 bulan, paling sedikit itu sudah minim. Sebaiknya itu 6 bulan. Kondisi suami istri kerja itu harus ada 6 bulan operation cost. Ya. Tetapi kalau suami aja sendiri kerja, itu paling sedikit harus ada operation cost itu, yang sehat itu adalah 1 tahun. Harus ada cadangan. Tapi harus ada backup. Contohnya, kita setiap orang punya komputer semua kan, betul? Ya, komputer pun harus ada punya UPS. Tiba-tiba mendadak stromnya mati, ceng. Berarti UPS tetap untuk mempertahankan. Dalam berapa detik, berapa menit, supaya kita masih bisa off beberapa program supaya tidak hang kan gitu kan. Sama juga, tabungan itu adalah backup. Kita harus selalu siapkan dana darurat dan dana cadangan. Itu yang kedua. Ya. Nah, itu kalau kesepakatan keluarga, ya seperti dari awal saya katakan, harus ada transparansi keuangan. Ya, saya dalam keluarga, saya sama istri, saya selalu gini, saya sebagai seorang imam, ya kan, saya memberitahukan pekerjaan saya apa, ini apa, tabungan saya mana, asuransi saya mana, itu semua saya bukan. Sampai sekarang anak-anak saya sudah besar, sudah mencapai umur 20 tahun ke atas, saya beritahukan mereka, ini ada tabungan, ini ada aset di sini, ada perusahaan di sini, ini. Kenapa? Saya persiapkan suatu hari saya dipanggil Tuhan, mereka sudah siap, tidak kalang kabut. Nah, itu saya persiapkan. Saya perencanaan sampai, ya kalau saya bilang detil, kadang-kadang istri saya bilang saya tidak detil gitu. Tapi sama-sama belajar, ya karena saya siapkan sesuatu itu apa?
perencanaan sematang mungkin. Ya, bisa meleset, pasti bisa. Tetapi saya persiapkan. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita sudah siap untuk menyiapkan sesuatu untuk masa depan anak-anak? Tapi kalau kita tidak menyiapkan sesuatu itu, ya kan, kita akan kewalahan. Ya, tetapi ini hanya gambaran di depan. Nah, supaya kita dalam kebebasan finansial itu kita tahu prioritas utama kita itu apa, kebutuhan atau keinginan. Nah, kedua, tabungan atau backup. Kita selalu siapkan dana darurat, dana cadangan. Menyisihkan bukan semuanya loh, sebagian penghasilan. Ya, sebagian penghasilan. Yang ketiga, ya, adalah terbebas dari utang yang tidak sehat. Kenapa saya di sini tertulis terbebas dari utang yang tidak sehat? Seorang bisnismen, seorang pengusaha itu pasti ada utang. Antara beli barang utang, kita kasih orang, mengutangi orang lain gitu, memberikan utang. Nah, di sini kalau bisa lebih bagus tanpa utang, puji Tuhan, itu jauh lebih bagus. Karena utang itu sangat menyita pikiran kita. Ya. Nah, tapi di sini saya tulis terbebas dari utang yang tidak sehat. Apa itu utang yang tidak sehat? Itu adalah konsumtif. Hindari perilaku konsumtif. Konsumtif ada seperti contohnya, hal kecil. HP, seperti saya katakan, mobil, barang koleksi, ya kan? Itu barang-barang konsumtif tidak bisa menghasilkan. Ya, harus apa? Harus yang produktif, yang menghasilkan, ya passive income, apa yang lain-lain, investasi jangka panjang, ya kan, harus produktif. Nah, kadang orang sering tanya, Pak Setiawan, kita bisnis boleh utang nggak? Boleh sih utang, tetapi apakah kamu bisa mengontrol kan itu utang itu, bisa mengontrol, itu bagus. Contohnya, biasa bank kalau pinjam ke kita itu kan pasti tulis ini, pinjaman modal kerja. Nah, cuma kadang-kadang orang cara pinjam bank itu segini, dia mulai dari start bisnis, mulai dari sewa ruko, beli barang, ini semua, itu semua full pinjaman. Nah, itu nggak bisa. Itu namanya MPP, ya kan, mati pelan-pelan, ya kan. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya kita harus produktif, oke, kita dapat pinjam dari bank, kita harus produktif. Itu untuk uang, mencari uang, menghasilkan. Tetapi contohnya gini, kita sudah ada modal kecil, kita berusaha, ya kan. Pas mungkin tagihan terlambat masuk, bagaimanapun, oke, kita boleh pakai sementara. Sementara aja kita pakai, tetapi setelah masuk semua kita kembalikan. Tapi biasanya orang ini, kalau yang konsumtif itu enggak, dia maksudnya labanya dapat berapa, duluan labanya bukan dibayar utang, tapi labanya dipakai untuk dia konsumtif dulu, ya kan, untuk ganti mobil, ya kan, rumah sudah bagus, sudah ini, perabot diganti baru. Nah, itu nggak produktif. Kalau nggak produktif itu, istilah gini, kalau produktif itu, kita mencari sesuatu itu menghasilkan. Contohnya, kita kalau pinjam, umpamanya 50 juta, ya kita bisa membeli sesuatu barang itu, kita bisa menghasilkan 20, 10%, 30%. Nah, itu produktif. Nah, sisanya, keuntungan itu kita bayar untuk bayar bunga. Tetapi kondisi sekarang ini banyak sekali yang sudah tidak sehat, mereka terlilit utang yang sangat besar. Ya, bahkan beberapa teman saya juga sampai saat ini pun mereka sudah tidak bisa bayar sampai mereka ya terakhir jadi stres. Setelah over stres, sakit. Setelah sakit, ya sudah masuk rumah sakit, jauh lebih banyak daripada itu. Nah, kenapa kita harus punya perencanaan yang luar biasa, perencanaan yang matang? Kalau kita berencana matang itu kita tahu, kita punya rencana, kita tahu, kita bisa sisihkan, kita tidak akan masuk dalam kategori utang yang tidak sehat, ya kan? Berarti kita utang yang sehat gitu loh. Ya, untuk selanjutnya, ya
Kalau kondisi saat ini, pasti pertanyaannya, Pak, saya sekarang lagi ada utang, lagi ada apa, bagaimana Pak caranya? Ya kan? Ya kita harus restrukturisasi, ya, atau harus sesuatu barang yang punya ini kita untuk apa namanya? Kita untuk menjual, ya kan? Nah, seperti satu lagi pokoknya keuntungan disisihkan untuk menambah modal. Ya. Keuntungan itu bukan untuk kita memberi sesuatu yang tidak penting, yang konsumtif, tapi kita sisihkan untuk menambah modal kerja kita. Saya sampai hari ini pun sebagai seorang pengusaha, saya dari pengusaha sudah umur dari umur 24 tahun saya sudah pengusaha. Ya, tetapi dari sana saya tahu saya dari modal sedikit tambah sedikit modal untuk menambah, saya tidak akan hidup dalam satu kategori dalam konsumtif. Ya, tetapi saya belajar dan belajar sampai saat ini pun saya pun belajar. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini bukan baik, tetapi itulah saat ini adalah seperti Pak Gembala katakan adalah Corona Academy. Itu mendidik kita semuanya, bukan satu ya, semuanya supaya kita itu ya lebih hati-hati untuk memakai dalam sisi keuangan. Karena kenapa? Pendapatan tidak ada masuk, tapi pengeluaran tetap. Itu yang masalah. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita bisa supaya tetap survive gitu lah ya. Ya dari kembali kepada kita semua. Ya kan? Kembali kepada kita semua. Ya coba kita lihat firman Tuhan di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ya. Demikian firman Tuhan, ya. Ini ada minyak seorang janda judulnya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang ya untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuatkan bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Nah, kita berhenti di sana dulu. Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahu kepadaku apa yang kamu punya di rumah." Nah, seringkali kita katakan, "Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak sanggup lagi Tuhan untuk menjalankan hidup ini Tuhan." Tetapi seperti Nabi Elisa bicara dengan janda itu, "Apa yang kamu punya di rumah?" Kata perempuan itu, "Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Tapi saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memang tidak punya apa-apa. Tetapi kita masih punya Tuhan yang bisa diandalkan. Kita masih punya skill, kita masih punya kekuatan. Kita jangan pesimis, kita jangan ini, pokoknya kita optimis karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayat 3 katakan, lalu berkata Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlampau sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekati bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuangnya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahu kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah menjual minyak itu, bayarlah utangmu dari hidupmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Apa artinya firman Tuhan ini? Nah, kemudian masuklah, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuhan maunya setiap dari kita ya kan masuk ke dalam
kita tutup pintu, berarti apa? Berdoa kita. Suami istri kita berdoa, minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Ya kan? Tuhan akan buka jalan. Nah, contohnya seperti perempuan itu, dia isi sampai penuh saya buli-bulinya, tidak ada lagi yang kosong, sudah penuh. Nah, Abdi Halut katakan apa? Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu, hiduplah dari lebihnya. Setiap kita, Tuhan memperhatikan setiap diri kita. Jangan takut, jangan khawatir dalam kondisi saat ini pun saya percaya. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar. Nah, dari mana kita harus membuat sesuatu yang ini? Dari skill. Ya, contohnya kondisi sekarang ini, kita tahu kita kerja di hotel, kita kerja di toko-toko beberapa yang sudah tutup, di travel, di mana semua, ya kan? Nah, kembali lagi ke Bapak Ibu, pasti ibu-ibu sudah pintar pasti memasak, ya kan? Ya kan? Kalau bagi-bagi bapak-bapak mungkin ya seperti saya lihat sekarang ini, ya kita kalau nggak punya apa-apa, tetapi kita punya sepeda motor. Ya sepeda motor kita itu bisa kita manfaatkan. Ya kita jangan gengsi. Kita bisa jadi Grab, bisa Gojek, bisa apa, atau bisa freelance, atau bisa kita kerjasama dengan beberapa toko, cuma kita antar barang, kita bisa memasak, membantu sesuatu, atau membersihkan AC. Ya, nah dari sana kita lihat ini, setiap kita itu punya talenta, punya skill, tetapi kita harus datang ke hadapan Tuhan. Kita harus duduk di hadap suami istri, kita sama-sama menghadapi ini, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta hikmat Tuhan. Saya mau saksikan sampai sekarang pun kondisi bisnis saya di Bali itu menurun. Ya, tetapi saya berjanji sama semua staf saya itu, satu orang pun saya tidak akan berhentikan, tetapi kontribusinya apa? Nah, kontribusinya kalian harus bagaimana caranya menghidupkan supaya gaji mereka tetap THR saya tidak potong, tetap dalam THR tetap dipenuhi semua. Nah, Tuhan kasih saya hikmat, ya kan? Saya kumpulin semua staf saya, ya kan? Saya tanya, kalian semua punya HP? Yes. Kalian punya data? Ada. Punya Instagram? Ada. Punya Facebook? Ada? Ada. Oke. Baik supir saya, kernek saya, habis itu bagian accounting ini semua. Ayo, jadi marketing semua. Jadi marketing. Nah, selama ini mereka cuma dapat punya HP, mereka cuma main Facebook, main Instagram, tetapi tidak menghasilkan. Tapi puji Tuhan, dalam kondisi saat ini mereka semua menghasilkan. Supir, karena mereka bisa berjualan, semua bisa jadi marketing yang luar biasa. Ya, nah, otomatis terbantu ke dalam perusahaan. Iya kan? Sehingga mereka tetap survive sampai sekarang, mereka gaji tidak dipotong, mereka tidak menghadapi masa-masa yang sulit gitu loh. Ya kan? Memang kalau lihat kondisi sekarang ini memang, tetapi mereka gaya hidup mereka diturunin, ya kan? Kalau ada umpamanya, contohnya motor punya 2, udah jual 1, ya kan? 1 untuk aktivitas. Tapi kalau punya 3, jual 2-duanya, ya toh. Nah, makanya dari sini saya malam ini tak sharing supaya kita ini punya rencana yang matang, ya kan? Kita harus punya financing yang sangat kuat. Ya, tapi kalau umpamanya kita pertanyaan Pak, bagaimana sekarang ini? Wah, kalau sekarang ini kita lihat kondisi tidak baik, betul. Kondisi kita tidak baik, tetapi Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Ya kan? Nah, saya mau sharingkan juga satu kesaksian buat saudara dan Bapak Ibu saudara yang saya kasihi. Ya kan? Saya 2016, memang saya pernah di Papua ya. Saya pernah di Papua dari tahun 91 sampai 93 saya di sana. Saya masih bujangan.
Saya pada saat itu umur baru 30-an. Ya. Tetapi dari 2016 saya digerakkan hati sama Tuhan, saya kepingin ke Papua lagi gitu loh. Saya kunjungi lagi ke Papua sekali, ya kan, sapa teman-teman. Setelah itu saya pulang. 2018 bulan April saya berangkat ke sana lagi, ya kan. Tapi kali itu saya pergi agak lama, selama sekitar 17 hari ya, hampir 3 minggu. Ya kan? Saya enggak ngerti apa-apa, saya enggak ngerti. Nah, tetapi pada saat itu saya mendengar dapat informasi bahwa masih ingat ya, PON akan bangun di Papua. Saya cuma dengar informasi PON akan bangun di Papua. Nah, saya di Bali ini kan saya supplier untuk proyek-proyek hotel, ya kan. PON akan dibangun di Papua, berarti saya pikir ini, wah di sana pasti banyak proyek bangun hotel, bikin ini, bikin ini. Saya berangkat 2018 ke sana, ya kan. Sama, sampai istri saya ngomong gini, kadang-kadang saya berangkat ke sana, saya tidak tinggal di hotel. Saya tinggal di mana? Saya tinggal di mes. Mesnya apa? Mesnya sales. Saya tidak tinggal di hotel. Saya sampai sana, saya sewa motor. Satu hari 50.000 isi bensin sendiri. Saya keliling semua naik motor. Naik motor. Saya sampai sekarang tidak pernah gengsi. Saya naik motor, saya keliling. Semua saya masuki, saya keliling. Puji Tuhan. Dari sana saya mendapat satu proyek yang lumayan besar. Habis itu ada beberapa lagi. Ya. Sampai sekarang yang terbantu ya untuk kondisi Bali itu adalah saya punya customer semua dari Indonesia Timur. Nah, kalau kita pikir gini, waktu saat itu saya percaya Roh Kudus berbicara, menggerakkan saya. Kalau saat itu saya tidak tergerak, udahlah di rumah aja. Ya, saya juga maksudnya santai-santai lah, pokoknya cukup lah kan gitu untuk saya untuk pekerjaan saya di Bali kan gitu cukup. Saya tidak tergerak. Saya percaya saat Tuhan berbicara ke kita, kita harus respon dengan cepat, respon dengan positif. Nah, puji Tuhan, 2018 saya pulang, 2019 dapat proyek, sampai sekarang itulah yang menunjang Bali. Itu yang menunjang Bali. Ya, dari sana saya baru mengerti, oh iya Tuhan terima kasih. Ya kan? Terima kasih atas semua yang Engkau telah ini. Supaya kita setiap itu harus respon dengan Roh Kudus. Ya. Karena itu apa? Itu perencanaan saya. Waktu saya ke sana itu, kenapa saya merencana untuk mengambil seperti gini? Kondisi sekarang kita mau ambil apa? Tambahan gitu. Saya memang sama istri saya sudah berjanji kita ada nabung untuk anak saya sekolah gitu loh. Ya, tetapi saya maunya gini, ada tabungan itu untuk anak saya sekolah supaya tidak ambil dari uang tabungan terus itu, saya mau cari sesuatu yang baru gitu loh, supaya untuk membiayai anak saya gitu loh. Ya anak saya sekolah cukup mahal kan gitu kan ya, karena supaya tabungan ini tidak terambil, makanya saya cari tambahan baru. Maka itu saya berangkat ke sana, saya keliling ini semua. Saya keliling bukan satu kota, Bu. Saya keliling dari ujung. Saya keliling dari Merauke, Timika, Jayapura, Sorong, Manokwari, sampai ke daerah-daerah kecil. Ya kan? Nah, itu setelah saya lihat keadaan seperti itu, sampai saat ini, dari sanalah yang membackup saya pikir gini, saya percaya, Bapak Ibu semuanya Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Tuhan semuanya, bukan satu, semuanya. Asal setiap kita itu percaya kepada Dia. Sebab tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Dia kita tidak mampu. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan, saya bukan seorang pengajar, saya bukan seorang bisnismen yang luar biasa, ya kan? Saya sekolah tidak tinggi, SMA saya tidak tamat, tetapi saya percaya Tuhan memberikan saya apa? Hikmat yang luar biasa. Dari mana waktu itu bisa ada hikmat? Pernah beberapa kali saya sampaikan. Saya sering setiap pagi, kalau saya sudah bangun pagi, ya kan? Saya bukan untuk cari kerjaan dulu, saya tidak ada handphone dulu, ya kan?
saya merenungkan firman Tuhan dulu. Saat saya merenungkan, saya naik pujian, pasti Roh Kudus berbicara sesuatu. Setiawan, lakukan ini. Setiawan, lakukan. Setiawan, telepon ini. Betul. Setiap saya telepon ini, saya cuma say hello. Umpamanya, Pak Yanto, apa kabar? Iya kan? Hari ini sehat-sehat selalu, Pak. Langsung sebentar lagi. Oh ya, Pak Setiawan, saya mau pesan ini ya. Saya mau pesan 1 kontainer, nanti besok kirim. Padahal saya cuma say hello. Cuma Roh Kudus suruh saya say hello sama Pak Yanto. Nah, saya lihat dari sana, saya pikir ini, Tuhan begitu sayang sama kita semua, sampai saya sendiri, saya secara pribadi pun, ya kan, sering saya ajarin anak-anak saya, sampai gini, saya setiap pergi kemana, saya antar barang pakai sepeda motor, tak fotoin, saya kirim ke anak saya bilang gini, pokoknya kamu sudah berhasil apapun, yang penting satu, jangan melupakan Tuhan, pokoknya jaga, jangan sombong, kita tidak ada apa-apanya, apalagi kondisi sekarang gini, ya. Sebentar-sebentar kita dengar siapa dipanggil Tuhan, mau uang berapapun gitu dan ya waktunya Tuhan, tetapi tetap protokol kesehatan kita jaga, ya kan. Nah, makanya kalau kita tidak bisa memanage kita, sama dengan kita bunuh diri. Ya saya mau tegas, kalau kita tidak bisa memanage kita sama dengan bunuh diri. Ya, kalau kita tanpa perencana, sebenarnya Alkitab ini tahun 2000 tahun yang lalu sudah mengajar kita tentang apa? Kita mau membangun menara, kita harus duduk dahulu menghitung. Ya kita jangan Pak, maaf Pak, kondisi sekarang ini kan susah Pak, seperti ini. Enggak. Kalau dari zaman dulu kamu sudah mempunyai satu perencanaan yang matang, ya kan? Kita tidak akan ikuti alami itu. Betul, kita bisa mengalami ikut dalam, tapi kita tidak akan sampai ya maaf, makan juga nggak bisa. Ya kan? Nah, tapi puji Tuhan, kita punya gembala yang luar biasa, penatua yang luar biasa, mereka tetap mempersiapkan lumbung Yusuf buat setiap dari kita, ya kan, supaya paling sedikit lah kita bisa punya beras, kita bisa makan. Ya, apalagi zaman kita dulu, saya dulu, ya nasi putih, mungkin ya kecap manis, apa itu aja kita sudah makan, apa sampai sekarang, sampai gede-gede gini, ya toh. Ya kan, waktu masih di Surabaya, kita makan soto. Pak, minta sotonya ya, 1 piring. Habis itu setelah itu, Mbak, boleh tambah kuahnya nggak kan gitu. Nah, itulah. Tetapi itu seni lah dalam kehidupan. Ya, mungkin hanya itu aja Pak Yanto yang saya bisa sharingkan, ya kan. Oke, mungkin nanti ada yang mau bertanya, mungkin ada yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Akan saya memberikan solusi atau jalan keluar atau pemikiran daripada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Setiawan untuk paparannya, luar biasa ya. Kesaksian yang luar biasa yang meneguhkan bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melewati ya. Seperti disebutkan nama Pak Setiawan tadi, bersama dengan Tuhan bisa melewati masa-masa yang paling sulit. Justru sebelum masa krisis yang datang, sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Wow, itu luar biasa sekali. Haleluya. Baik, jemaat warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, saya masih tunggu pertanyaan yang mungkin mau disampaikan. Silahkan. Atau kalau ada yang mau bertanya langsung boleh. Pakai reaction angkat tangan, boleh, silahkan. Sambil kita tunggu. Oke, silakan Ibu Dr. Joyce, di-unmute dulu, Bu. Ya. Shalom Pak Setiawan dan semuanya. Langsung ya, nanya ya. Langsung Bu Dokter ya. Wah, luar biasa, diberkati. Saya udah catat 2 halaman tentang Kingdom Finance malam hari ini. Nah, ada hal yang sangat menarik yang saya dapat dari tadi yang Pak Setiawan sampaikan yang tentang sharing ini. Bagi saya ini sangat luar biasa bagaimana Pak Setiawan memutuskan untuk tidak mem-PHK pegawai, tapi mereka harus berkontribusi seperti itu tadi ya Pak Setiawan ceritakan, dan bagaimana mereka
dianjurkan untuk memanfaatkan medsosnya. Dan akhirnya mereka semua jadi marketing. Nah, bagi saya ini adalah satu hikmat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya ingin tahu gitu, Setiawan, seperti apa sih situasi waktu itu, terus Tuhan berbicara seperti apa sampai Pak Setiawan bisa mempunyai keputusan yang luar biasa ini. Dan terbukti bahwa pada saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi jawaban yang sangat luar biasa seperti yang terjadi untuk Pak Setiawan dengan pegawai-pegawainya. Ya. Seperti itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bu Joyce. Nah, kita tahu keadaan Bali ini kan termasuk di seluruh Indonesia ini kan paling anjlok, ya, tertinggi kita tahu. Nah, tapi saya tidak mau terbawa di dalam sana. Saya pikir gini, selalu saya berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayakan saya perusahaan ini. Perusahaan ini bukan milik saya. Perusahaan ini adalah milik Engkau, Tuhan. Saya hanya seorang pengelola yang setia. Tapi saya percaya, ya kan, Engkau pasti memberikan hikmat pewahyuan buat saya. Nah, pada suatu hari, memang kan gini, saya lihat Bali ini kondisi seperti ini, yang kita harapkan cuma hotel, habis itu restoran, dari semuanya. Berarti kan jangkauan Bali kan cuma Bali aja, kan gitu loh. Nah, Tuhan tiba-tiba kasih saya hikmat gini, kenapa enggak jangkau nasional? Tapi sebelumnya saya sudah 2018, saya waktu keliling ke Papua, itu membuka wawasan saya, Bu. Kita image-nya di Papua itu kan tokonya kecil-kecil, Bu. Orang kecil, tokonya kecil, tokonya ini semua. Saya di sana, saya melihat itu terbalik waktu zaman saya 20 tahun lalu. Toko mereka di sana itu semua, kenapa? Anak-anak mereka ini semua sekolah di luar negeri. Mereka ada yang kerja di Walmart, yang kerja di, padahal orang tua mereka punya di daerah. Setelah saya pulang dari sana, terbuka wawasan saya. Wah, mereka tokonya besar, mereka prepare, mereka stokis itu sangat banyak gitu loh. Ya maaf, toko-toko di Jakarta paling besar mungkin paling ya 20 meter kali 30 meter, Bu. Betul ya? Toko di sana, Bu, lebar 50, panjang 100, Bu. 3 lantai full barangnya. Wih, saya pulang langsung istri saya juga heran. Olah saya punya toko yang kecil itu jadi berapi semua. Nah, dari sana waktu kejadian di Bali ini, sebenarnya saya sudah siap 2020 itu masuk ke digital, Bu. Digital. Nah, pada saat itu beberapa saya ketemu, kenapa digital? Digital itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa jangkau di daerah kita, tetapi kita bisa jangkau nasional. Nah, saat itu saya pulang, Tuhan kasih hikmat ke saya. Kenapa enggak jual nasional? Oh, bagaimana caranya, Tuhan? Online dong. Kan ada online. Kan ada online. Iya kan? Nah, ada online, setelah itu, nah kita kalau online waktu dulu, saya pikirnya saya bikin punya server sendiri, punya ini sendiri. Sudah sempat, tetapi sangat besar biayanya, Bu. Dan lagi itu kan harus update tuh. Orang masuk, orang kan cuma umpamanya server masuk cuma lihat 100 orang, oke lah, ya kan, 500 orang oke. Kalau sudah 2.000 orang, sudah 15.000 orang, kan nggak mungkin bisa cepat. Ya, dari saat itu sebenarnya dari zaman dulu staff saya sudah masuk ke mana? Masuk ke Tokopedia. Nah, Tokopedia kan punya server yang sangat besar, ya kan? Server yang sangat besar. Nah, saya waktu bulan April itu saya sudah lihat kondisi ini Bali, kondisi ya kalau saya tidak akan cepat gitu. Prediksi saya paling cepat pun itu bisa 3-4 tahun ke depan. Bukan masalahnya Bali tidak bisa buka, orang luar negeri yang tidak mau datang ke Indonesia. Pertanyaannya kan itu kan ya. Nah, berarti kita kan tidak bisa tinggal diam. Orang kita punya Tuhan luar biasa. Tuhan kasih hikmat. Nah, Tuhan kasih hikmat, habis itu saya kumpulin staff saya semua, saya ngomong gini, oke, kalian adalah aset saya, ya kan? Saya juga seorang pengusaha, saya juga pernah bekerja, ya kan?
setelah berapa puluh tahun kalian bekerja sama saya, kalian adalah aset saya berjanji tidak akan berhentikan satu orang pun, termasuk THR, saya tetap komplit seperti keadaan pandemi ini tidak ada. Saya kumpulin, ya kan, oke. Mulai sekarang ini, kalian punya Facebook, punya apa, semua ini kan ya, oke. Jualan. Barang-barang yang ada di dalam perusahaan, kalian upload sendiri semua, ya kan, upload sendiri semua. Lagi dapat bonus lagi. Pokoknya kalian jual, saya tambah lagi 1,5% kasih ke mereka. Wow. Iya kan? 1,5% buat mereka. Nah, kenapa saya bisa tambah 1,5% buat mereka? Karena kan gini, kalau kita sudah jual online itu kan berarti cash flow, cash. Ya, cash. Tidak ada utang. Ya kan? Tapi kalau kita distribusi ke toko-toko berarti masih utang sebulan, 2 bulan, ya kan ya. Kadang-kadang bisa tidak bayar. Nah, setelah itu saya lihat itu, saya upload barang-barang saya yang sebelum saya menikah zaman 20 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu itu saya upload di sana semua. Habis, Bu. Orang beli di mana? Dari Padang beli, dari ujung-ujung beli. Gini, digital itu tidak bisa dibatasi karena Mas, seperti kita Zoom ini, Ibu dari jauh bisa kita sharing, bisa kita ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tidak masuk dalam digital ini, nah memang saya umurnya bukan, ya masih muda lah, masih muda. Baru mau 60. Wow. Baru mau 60, tetapi saya merasa saya masih muda. Karena kenapa? Saya satu hal juga saya belajar, ya kan? Saya belajar juga. Itu satu alternatif pertama seperti Ibu katakan, bagaimana Pak? Itu pertama ternyata supir saya, kernek saya selama ini mereka diem. Itu mereka bisa jual gini, Bu. Nggak masuk akal. Berjualan bukan cuma 2 juta, 3 juta, Bu. 30 juta, 40 juta. Nggak masuk akal, Bu. Dari mana yang mereka belinya? Dari NTT, dari apa? Melalui online itu, Bu. Dari NTT, dari tidak terjangkau. Sampai Dili, Timur-Timur, mereka sudah beli, Bu. Dari mana? Dari Bali. Nggak masuk akal, ya. Ya kan? Sama akal. Nasional. Nah, kita bisa menjangkau seluruh nasional semua. Nah, maka dari sana kita baru bisa mulai eksis. Ya puji Tuhan, ya kan. Di Tokopedia sekarang saya sudah bisa jual di atas sudah angka 100-an sudah per bulan. Padahal kalau kita hitung-hitung ini kan tidak selama kalau tidak ada pandemi ini kita kan tidak alokasikan ke sana, Bu. Iya. Istilah kan tambahan, bukan ya? Tambahan. Tapi tambahan yang luar biasa. Gitu. Ya, di luar rencana. Nah, makanya kedua juga saya ada konsep juga, staff-staff saya yang sudah lama, ya, sudah kerja sama saya 20 tahun, 15 tahun, ya kan. Saya sekarang suruh mereka resign semua. Kamu udah mau resign kapan? Tahun depan? Kamu mau resign berapa? 2 bulan, 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, kamu konsep. Kalian tinggal dari mana? Kalian dari Singaraja, kalian dari Tabanan, kalian pulang ke rumah kampung kalian masing-masing, kalian punya toko kecil, punya warung, buka usaha, kamu jadi bos, kamu sedia tempatnya, saya isi istilah, kamu siapkan senjatanya, saya isi pelurunya. Karena dia kan sudah bisa dipercaya, dia juga bisa menghasilkan. Kamu jangan kerja sama saya selama mungkin. Nah, itu pertama. Kenapa saya suruh mereka pulang? Karena ini, mereka kerja sudah lama. Otomatis semangatnya sudah turun, Bu. Kita mau push, bagaimana mereka tidak bisa push lagi, Bu. Udah stuck, Bu. Ya kan? Nah, supaya mereka punya kesempatan, mereka punya tabungan hari tua, ini semua, saya suruh mereka pulang kampung, buka sendiri, habis itu saya support mereka, istilah kerjasama. Kayak dimodali gitu ya, kayak dimodali. Ya, tapi juga satu, mereka sudah bisa dipercaya, Bu. Mereka udah bisa dipercaya, mereka juga mengenal produk, mereka mengenal apa, nah mereka jual sendiri. Nah, puji Tuhan, ini sudah mulai ada yang buka juga di Batu Riti, mungkin bulan depan saya sudah ada satu pegawai saya, bekas supir saya. Tapi dia bangun tokonya lebih besar dari saya, Bu.
Toko saya cuma 4,5 meter kali 15, dia lebar berapa? Lebar 12, lebar berapa? Ya, toh. Nah, saya bilang itulah istilah gini. Kita kadang-kadang istilah kalau di kita sekolah Alkitab istilah memuridkan lah ya. Nah, itu sama. Istilah kita menciptakan lapangan kerja, habis itu dia bisa menjangkau orang-orang desa sana. Ya, supaya dia bisa istilah otomatis gini. Saya tidak buka lahan baru, karena kalau saya buka lahan baru, saya akan kerja sendiri, saya akan kerja terus. Tetapi saya memberikan peluang orang untuk menjadi bos, menjadi pemilik gitu loh. Ya, karena saya ini pengelola, saya bukan pemilik. Mereka juga harus bisa mengcover seperti itu. Nah, setelah yang udah kerja lama ini kan pasti gajinya cukup tinggi, betul? Iya. Tidak produktif, ya kan? Sekarang saya hire anak muda yang umur 20, 19, 21. Mereka kan senang IT, Bu. Senang IT, habis itu saya kadang-kadang gini, saya nggak pernah gini. Oke, kamu jaga IT, jaga ini. Saya sering tanya, kalau menurut kamu seperti ini akan arah kemana, jalan kemana? Saya tampung semua, Bu. Tapi keputusan saya sering mendengar, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Ya kan? Nah, oh Pak, jangan Pak seperti itu, Pak, jangan ini Pak, ini kalau ini solusinya ini, bahayanya apa ini? Oke. Nah, saya sering dengar dari mereka, karena mereka itu anak muda, tetapi kreatifnya itu tinggi. Tetapi kita seorang pemimpin, kita menampung semua, tetapi keputusan tetap kita. Tapi puji Tuhan, yang muda-muda ini, ya kan, sampai mereka saya ajari ini, sampai ada beberapa, Pak, saya kerja sampai malam aja Pak sini nih, nggak usah dibayar lemburnya Pak katanya. Sampai nggak usah bayar lemburnya gitu. Tapi mereka sampai antusias itu bekerja untuk perusahaan ini. Sampai mereka kadang-kadang di rumah jam 10, jam 11 masih jawab. Kenapa? Nah, ini kembali gini. Mereka sesudah gaji tidak dipotong, tetapi dapat tambahan. Tambahan itu membuat mereka itu istilah merangsang mereka, bergairah. Ya, otomatis suatu saat mereka jadi pengusaha, ya itu akan memperpanjang saya punya distribusi. Saya tidak perlu buka, saya tidak perlu atur pegawai, saya tidak perlu ini distribusi untuk mereka kan gitu. Istilah networking tambah besar, ya kan. Tetapi mereka pegawai mereka urus, saya tidak urus ini. Nah, itulah salah satunya Bu Joyce, yaitu Tuhan kasih saya hikmat untuk itu. Ya. Wow. Banyak sekali ini Pak Setiawan catat, ada tentang networking, ada tentang leadership. Banyak banget yang membuat Pak Setiawan tuh mempunyai usaha sampai diberkati seperti ini. Itu kalau mau ditanya masih sampai besok pagi kayaknya nggak akan cukup waktu nih. Waduh, luar biasa, sangat memberkati Pak Setiawan. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain, saya pending aja dulu, simpan di hati dulu ya, siapa tahu ada kesempatan untuk nanya lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Setiawan, luar biasa, Tuhan pakai, memberkati saya juga dan semua, haleluya. Yes, silakan Brother Herikson. Iya, oke, baik. Ya, luar biasa ya penjelasan dari Pak Setiawan. Barangkali ada masih yang mau bertanya? Dipersilakan. Oh, Pak Bisten Simanjuntak. Oke, dipersilakan buka mute-nya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Pak Setiawan. Terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa ini Pak. Buat kita yang masih milenial Pak, yang ini sangat berharga buat kita informasi sharingnya nih Pak. Pak, yang mau saya ini sih mungkin bisa sharing mungkin dari pengalaman Bapak. Kebetulan kan saat ini saya sendiri bekerja di perusahaan distribusi Pak. Ya. Distribusi farmasi, konsumer juga, kita termasuk kosmetik juga. Jadi sehari-harinya mungkin mengenai proses bagaimana retail, bagaimana kita melayani pelanggan, seperti mungkin secara teorinya sehari-harinya mungkin kita udah banyak lah yang masuk teorinya Pak. Bagaimana kita menghindari bad debt segala macamnya, seperti mungkin Bapak juga
Karena kan biasanya kalau perusahaan dagang seperti ini atau distribusi kita lebih seringnya risiko terbesarnya adalah bad debt ya Pak. Banyak bad ini kita sangat ini atau misalnya molor lah. Nah, tapi di satu sisi kita kan yang masih bekerja begini mau sampai kapan sih seperti ini kan gitu Pak? Karena kondisi perusahaan swasta seperti ini kan kondisi yang tidak pasti lah Pak. Karena fluktuatif lah, kadang ya kita juga tiba-tiba kayak seperti kemarin itu pandeminya tinggi, apalagi ini wah kita juga yang bekerja ini wah ada pengurangan nggak segala macam. Makanya secara pribadi saya sendiri itu mempunyai target sendiri sih Pak. Mau sampai kapan saya bekerja di swasta ini, sektor swasta ini. Saya sudah berandai-andai berapa tahun ke depan haruslah misalnya memulai usaha sendiri yang bagaimana saya tidak lagi menjadi kuli walaupun sekecil apa usaha saya, tapi saya adalah bosnya gitu Pak. Nah cuman kadang mentalnya ini Pak, kebetulan yang saya saat ini saya mungkin mentalnya masih mental kuli Pak. Mentalnya masih mental kuli Pak, bukan mental bos ya, maksudnya bagaimana memulai usaha ini. Nah yang saya mau minta pendapat dari Bapak atau sharing dari pengalaman Bapak, bagaimana sih Pak merubah mindset-nya kita ini kan yang terbiasa mengharapkan gaji bulanan ini dengan mengharapkan dari usaha kita sendiri yang memang ada risikonya ketidakpastian juga ya. Kadang kan itu yang membuat kita takut Pak, yang masih baru-baru ini nanti tiba-tiba saya berusaha gagal, gimana saya membiayai keluarga saya? Atau bagaimana nanti kalau usaha saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, itu yang sering jadi momok di dalam pikiran Pak. Padahal jadinya kita seperti mental kulinya itu semakin mengakar jadinya gitu Pak. Padahal sebenarnya niat dalam hatinya, aku pengen lah begitu, walaupun kecil-kecilan begitu. Mungkin bisa minta sharing dari Bapak Pak, bagaimana mungkin bisa merubah mindset yang seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, Horas Simanjuntak. Horas Pak. Ya, Pak. Iya. Nah, saya gini, Pak Simanjuntak. Pertama, kita kalau bekerja di satu tempat, ya kan? Kalau bekerja di satu tempat, kalau bisa jangan berpindah-pindah. Tetap satu tempat itu kamu belajar terus. Nah, saya cerita tentang pribadi saya. Saya umur 17 tahun saya sudah merantau, saya sudah bekerja, ya kan? Tetapi saya bekerja di satu perusahaan aja. Yang satu perusahaan saya bercoba buat 3 bulan, habis itu setelah itu saya bekerja di satu perusahaan. Satu perusahaan itu saya bekerja itu selama antara 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Nah, selama 7-8 tahun tuh saya libur cuma 2 hari saja waktu itu. Selama 8 tahun saya cuma libur 2 hari. 2 hari itu pun karena saya kena cacar. Ya mungkin sebagian sudah pernah dengar yang saya kena cacar. Setiap orang masuk kerja itu jam 8 pagi. Saya jam 7, jam setengah 7 saya sudah di kantor. Setiap orang pulang kerja jam 5, saya jam 8, jam 9 saya baru pulang. Kenapa seperti itu? Karena saya kepingin belajar. Di dalam waktu saya kerja itu ada accounting, ada penjualan, ada urus dokumen, ada pembukuan, apa itu semua. Mereka semua cuti, saya tidak cuti. Mereka cuti, yang gantiin kerjaan itu siapa? Saya semua. Makanya mau marketing, mau ini, semua saya belajar. Simanjuntak. Ya kan? Saya belajar. Karena kenapa? Saya tidak sekolah tinggi. Ya kan? Tetapi kalau kita punya kemauan, kita mau belajar, istilah gini, kebiasaan itu kalau kita melatih terus ya seorang binaragawan atau seorang olahragawan tidak mungkin besok dia sudah bisa lari kenceng gitu, enggak. Dia butuh waktu belajar. Dari sana saya nyicil istilah. Saya nyicil belajar selama 8 tahun. Tetapi setelah 8 tahun saya minta bos saya, "Bos, saya mau resign, Bos." Ya kan? Sampai dia bilang, "Oh, Pak Setiawan, kenapa mau resign? Gaji nggak cukup ya?" "Oh, gaji nggak cukup, saya tambah lagi." "Enggak, saya udah jadi pengusaha. Karena saya sudah siap." Nah, Simanjuntak katakan, ya kita bermental kuli, betul.
Nah, makanya lebih baiknya sekarang Simanjuntak kerja di mana? Retail atau istilah marketing kan gitu kan ya. Sebenarnya marketing itu retail apapun itu mau dari consumer goods itu apa semua itu sama halnya marketing. Cuma cara apa maksudnya barang yang dijual itu berbeda saja. Itu adalah dasar. Sebenarnya dasar gini. Kita datang ke satu toko, kita tanggapan dengan apa? Dengan memperkenalkan. Makanya kita soal setiap produk itu betul-betul kenapa saya bilang harus kerja di satu perusahaan itu dengan harus jangan keluar masuk, oh sana tawaran gaji lebih tinggi masuk, keluar masuk, enggak. Kamu harus fokus kepada satu karena dasar dari sana kita bisa belajar. Semua sama. Dan lagi kita kalau belajar di satu tempat, kita bisa mendapat pengalaman. Oh, tokonya ini modelnya sekian ini orangnya sekian ini, orang seperti ini. Kadang-kadang kan ada toko datang ini, mungkin jam sibuk dia nggak bisa terima kamu. Kamu harus baca jam berapa dia yang senggang. Jam 5, jam 4 sore. Biasa kalau customer kita ke tempat dia kalau jam 5 sore dia ada keadaan tenang, dia ordernya lebih banyak. Betul? Ya dong. Tapi kalau kita tahu jam 8, jam 9, tapi ada orang yang senangnya pagi-pagi. Nah, kita harus baca. Tapi kalau kamu tidak di dalam satu perusahaan tidak lama, kamu tidak bisa belajar itu, kamu tidak bisa melihat sesuatu itu yang panjang gitu loh. Sama, you mau jual barang apapun ya, kalau buat saya ya. Tanya orang tanya, Pak Setiawan, sekarang mau usaha apa? Kamu kasih saya usaha apa, saya bisa. Mau jual sembako, mau jual apa semua, saya bisa. Mau nasi campur, saya bisa jual. Ya loh. Karena sama basicnya. Nah, makanya Simanjuntak saya pikir gini, kamu belajar. Simanjuntak umur berapa sekarang? Puji Tuhan 34, Pak. 34. Seharusnya Ya, kalau menurut usianya 34 sudah harus jadi pengusaha ya. Maunya Pak. Iya, maunya ya. Itu, Pak. Tapi Ya, pasti belum terlambat, bisa. Iya, Nah, makanya 9 juta itu juga harus gini. Apa yang kamu pelajari consumer good umpamanya? Ya kan? Dari langganan mana? Ya toh. Sekarang yang paling produktif ya, yang paling menghasilkan sekarang consumer good loh. Betul? Semua orang benar, Pak. Consumer good sekarang yang orang tanya, Pak Setiawan, sekarang kalau untuk bisnis dalam masa pandemi yang paling omset paling tinggi apa? Consumer good yang paling tinggi, naik 30-40%. Iya. Ya. Nah, kenapa consumer good itu naik tinggi? Dan lagi sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti ya saya melihat sendiri, supermarket yang besar sama perusahaan-perusahaan besar dari pabrik consumer good itu tidak mau supply mereka lagi, ditahan, betul? Karena mereka supply kepada yang online semua karena cash. Kalau yang perusahaan-perusahaan besar kayak supermarket yang besar itu zaman dulu mereka menekan sama UMKM, bisa utang 2 bulan, 3 bulan. Tapi sekarang pabrik sudah yang consumer good itu semua supply kepada online shop. Nah, saya kasih satu contoh. Saya sering lihat di Tokopedia karena kenapa? Saya ini orangnya kepingin tahu orang ini kenapa bisa begini. Orangnya kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa. Nah, itu saya belajar. Ya kan? Orang dia juga makan nasi, kecuali dia makan besi kan itu ya. Ya kan? Saya pikir, apalagi saya punya Tuhan yang luar biasa. Ya toh? Ya kan? Nah, saya belajar. Saya lihat gini ya. Sekarang di online, ada beberapa toko-toko consumer good itu. Satu, saya ngomong namanya, vitamin. Ya, vitamin. Saya lihat ada satu toko di Situbondo saya klik, oh paling murah harganya. Saya lihat dia jual satu item vitamin aja, dia bisa jual 4.000 kotak lebih loh. 4.000 kotak kali 78 itu 351 juta loh. Satu item loh. Toko kecil apotek di Situbondo. Nah itu hebatnya digital. Nah, Simanjuntak tak ngajarin kamu, gampang sebenarnya. Kamu kan consumer good toh? Iya kan? Iya. Alfamart, Indomaret kan sering dapat promo besar-besar kan? Alfamart sama Indomaret. Iya, betul? Benar, Pak. Diskon khusus, Pak. Iya. Ya, diskon khusus pada saat itu kamu pergi beli, oke? Iya. Beli, habis itu selesai promo seminggu, kamu pelan-pelan upload di online, kamu jual. Nggak usah jauh, Denpasar cukup. Tutup mata 10%. Iya kan? Dengan modal yang kecil. Benar, ya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Consumer good. Iya. Nah, consumer good itu adanya consumer yang setiap orang pakai habis. Tisu, beras, gula, itu consumer good.
vitamin, obat, itu yang paling produktif. Ya kan? Nah, kamu satu hal kecil, kamu pergi borong lah itu Alfamart, Indomaret, jadi member dia, ya kan, beli 1 juta, ya kan, habis itu tutup mata 10% lah, ya kan, baru upload di online. Kamu upload di online, di Tokopedia ya, tak kasih tahu, Tokopedia upload sampai ini, kamu tingkatkan kamu punya penjualan, lebih dari 6 bulan, sekarang ada Tokopedia kerjasama sama Gojek punya bank, ya kan? Mereka bisa meminjamkan untuk menambah modal di Tokopedia. Kalau orang yang menjadi Tokopedia, kalau level yang ketinggian, dari mana? Dari consumer good aja di pasar. Nah, setelah udah kamu berjalan besar, nanti lama-lama perusahaan yang kamu kerja itu supply untuk kamu nanti. Percaya saya. Ya, itulah. Iya, Pak. Kamu akan jadi pengusaha nanti. Amin, Hal amin, kecil. amin, amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Haleluya. Wow, dapat tips lagi nih berarti kita ini. Ini luar biasa ini dari Pak Setiawan ini. Oke, baik. Masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Oke, ini Pak Andrew Pangalela. Silahkan Pak Andrew. Di-unmute dulu. Nanti dilanjut Pak Jojo ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Shalom semua. Halo. Salam kenal. Shalom Pak Setiawan. Pak, saya mau nanya satu hal. Kebetulan saya sekarang pengusaha, masih muda gitu kan. Tapi ada beberapa masalah yang saya hadapi gitu kan di perjalanan saya berusaha. Tadi saya cukup terkesan pada saat Pak Setiawan mempunyai ide gitu kan. Oh, PON ada di Papua gitu kan. Tahun 2018 saya ke Papua. Saya belum bisa memutuskan langsung di direct seperti itu gitu loh. Maupun itu saya dapat hikmat dari Tuhan ya. Saya jujur Pak Setiawan, saya setuju banget kalau misalnya ide terbaik itu pada saat pagi-pagi. Kita bangun pagi, doa, saya biasa olahraga pagi, itu dapat ide banyak dari sana, jalan-jalan gitu kan. Udara segar, dapat ide banyak dari sana. Tetapi saya tidak tahu gimana, apakah ini benar-benar hikmat Tuhan yang Tuhan turunkan kepada saya atau enggak. Dan ujung-ujungnya kelamaan saya berpikir, loss lah itu peluang, kayak gitu loh. Banyak seperti itu ya kan. Bukan gimana Pak ya, bukan hanya sekedar oh saya loh udah pengusaha, saya sudah melalui banyak misalnya kegagalan-kegagalan, saya juga melalui banyak penolakan-penolakan, saya juga udah mulai dagang dari SMA kayak gitu kan. Saya juga dari awal juga ikutin banyak multi level, saya juga dapat banyak pengembangan diri dari sana, dapat ilmu, tapi tetap saja gitu kan, pada saat ada satu ide, mau action tuh susah gitu loh, mau take keluar zona nyaman tuh susah kayak gitu loh. Mungkin ada tips and trick gak Pak, kira-kira apa sih, gimana sih mindset kita tuh harus ubah pada saat kita melihat suatu peluang kayak gitu loh. Apakah kita melihat cost dan return-nya, apakah kita untung ruginya? Kalau kita mikirin kayak gitu terus, belum action aja udah mikirin rugi, ntar bakal pasti hilang kayak gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Terima kasih Andrew. Ya, saya lihat pengusaha-pengusaha muda banyak sekarang, ya kan ya. Cuma saya juga termasuk muda seperti saya katakan, ya kan, masih muda, ya. Nah, begini Andrew. Sebenarnya kalau kita melihat peluang itu tidak ada selalu. Tetapi yang penting ya seperti mungkin Andrew kan sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga Andrew ya? Sudah. Sudah. Ya. Yang penting sepakat. Kamu dapat sesuatu itu saat berdoa bersama istri, sepakat, oh ya saya rencana ke sana, tapi kamu minta juga, kadang-kadang saya minta Tuhan, kalau itu memang daripadamu, engkau buka jalan, tapi kalau bukan daripadamu, engkau tutup jalan. Nah, saat saya berdoa, Tuhan membuka sesuatu untuk saya. Waktu 2018, mungkin masih ingat ya, kenapa saya bisa bolak-balik sana. Masih ingat 2018 ada satu, satu penerbangan yang bisa pergi kemana sepuasnya, tahu ya? Penerbangan apa?
Sriwijaya ya. Ya, lagi promo waktu itu. Itu promo ya. Nah, saya waktu pertama kali berangkat ke sana, setelah itu saya gini, Tuhan, sini saya kepingin keliling semua Tuhan. Ya, tahu. Nah, Engkau tunjukkan sesuatu. Pada saat itu dia tunjukkan, waktu itu saya penawaran dari Sriwijaya itu kan 12 juta ya. 12 juta per tahun. Ya kan? Apalagi pengusaha. Ya kan, boleh bayar pakai BCA akad, tapi kalau kena bunga enggak mau saya. Ya, boleh 0% lagi 1 juta 1 bulan. Wah, ini masuk dalam otak bisnis ini muter nih sudah, ya kan? Muter. Dalam 1 minggu ya, saya klik di internet, Sriwijaya ini terbang kemana saja, gitu loh. Terbang kemana? Ada Lampung, ada Kalimantan, ada ini, semua sampai pelosok-pelosok itu. Saya dalam 1 minggu itu, selama 1 minggu itu orek-orek saya. Saya orek sampai sekitar 120 tiket. 120 tiket. Seluruh Indonesia, terus Papua, termasuk Kalimantan, Kota Baru, kecil itu semua saya orek. Saya beli tiket. Karena itu kan cuma bayar pajak doang toh, bayar pajak kan. Bayar pajak aja. 120 tiket itu saya bayar 30 juta. Tambah 20 juta, 21 atau 22 juta. 120 tiket. Ada tiket yang 90.000, 100.000, ini saya beli semua. Saya lihat peta. Saya berdoa, Tuhan, Engkau telah membuka jalan buat saya dapat beli member Sriwijaya. Saya mau keliling semua ini. Saya buka peta seluruh Indonesia saya buka. Saya beli tiketnya. Tapi kalau hitung bisnisnya 120 tiket itu sekitar kena 150 juta. Nah, saya beli tiket semua tapi dengan hitungan gini. Umpamanya saya hangus 20 tiket, saya paling-paling cuma habis 2 juta. Oke? Saya tidak rugi. Pulau kecil, Kalimantan, Kota Baru, yang belum pernah saya pergi tempatnya itu saya pergi. Tapi sebelumnya kan sudah ada Google. Mbak Google, tanya, bandara sini turun kemana paling dekat, bandara sini turun kemana paling dekat, nginap di mana, hotel di mana. Makanya sampai ke sana pun yang paling gampang apa tahu? Yang bagi tempat yang ada Gojek. Saya telepon Gojek, oke sampai ke hotel. Saya tanya dia, Mas, 1 hari penghasilan berapa sih? Ya paling 75.000 ini. Wes, Mas, saya bayar 100.000 ya. Antar saya ke keliling sini toko bangunan semua. Diantar saya sampai sore. Habis antar sampai jam 12 siang. Ayo Mas, kita makan ayam goreng mana yang paling enak? Takdir dia. Wih, senangnya minta ampun. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena itu kalau kelihatan orang itu kan, oh, apa sih ini ya? Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Ya kan? Karena saya berjalan dengan Roh Kudus. Nah, kenapa saya bisa cerita ke Andre begini? Nah, Andre kadang-kadang kan gini, Tuhan sebenarnya udah berbicara, tapi ada risikonya ada. Ya kan? Tapi makanya sepakat dulu. Sepakat sama istri, kalau kita merasa kita damai sejahtera, kita jalan. Ya kan? Nah, makanya kamu juga gini, bukan minta tanda bagaimana ya, tapi kalau mungkin daripada Tuhan ya, Tuhan pasti mempersiapkan istilah kendaraan, orang yang akan diketemukan, semua Tuhan persiapkan. Nah, saya cerita satu hal. Saya waktu pertama kali saya masuk kota Jayapura. Kota Jayapura saya masuk. Nah, saya kan sewa motor, saya keliling, seperti sales biasa. Saya kenapa nginep di mesnya sales? Tahu? Karena itulah adalah informasi yang tepat. Kita bisa tanya, toko ini bagus nggak? Pembayaran toko ini bagus nggak? Pembayaran toko ini bagus nggak? Betul? Setelah itu kan pasti akurat. Oh Pak Setiawan, nih jangan toko ini dulu bagus, tapi dia invest bangun ruko terlalu banyak, dia sekarang uangnya susah. Jangan, kan gitu kan ya. Nah, tapi saya ada datang satu toko, saya dengan, ya, tapi saya punya kebiasaan gini ya, saya dilatih sabar kan gitu. Saya pernah di Ternate satu toko, dia janji saya jam 2 saya datang, nggak jadi, batal pulang. Habis itu jam 4 saya datang, tunggu sampai 2 jam, dia nggak ini buat pulang. Saya merasa enjoy. Kenapa? Karena
perusahaan ini bukan punya saya, punya Tuhan. Saya enjoy gitu loh. Iya kan, enjoy. Nah, makanya dari sana enjoy, ya kan, saya bisa mendapat sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Nah, Andrew juga hari ini sepakat sama istri, ya kan. Pokoknya Tuhan suruh gerakkan gini loh. Mungkin kita gerak, tetapi gini, kalau kita gerak sana, istilah ada tanda-tanda itu pasti ada tanda-tanda. Ya kan, orang itu respon, tidak respon. Tetapi kadang-kadang orang itu kalau respon sedikit, ya kan, kita masuk. Nah, saya punya moto satu. Kalau setiap tempat yang saya datangin, dia mau beli sama saya cuma 50.000 saja, 50.000 loh ya, 50.000 saja atau 100.000 saja, berarti dia udah buka peluang untuk saya masuk. Kalau dia udah memberikan saya mau beli belanja sama saya 100.000 saja, saya imani dia akan beli sama saya 1 kontainer. Itu terjadi, Andre. Terjadi. Iya kan? Nah, itulah kalau umpamanya kalau kita seperti ini, oh Pak, kadang-kadang kita kan takut ini, betul. Kalau kita lagi benchmark sama istri, kadang-kadang istri lebih peka dari kita. Makanya saya bilang gini, suami istri itu harus sepakat dan bersatu. Kalau kita firman Tuhan katakan 2 orang sepakat dan berdoa, Tuhan hadir. Nah, tapi kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti memberikan sesuatu kita apa? Kalau kita istilah gini, kita mau ke satu tempat ini, kadang-kadang secara tidak langsung, kok orang pas tawarin saya yang tepat tempatnya gitu. Nah, seperti saya ngomong tiket itu. Setelah tiket itu beli tahun 2020 kan tidak ada lagi, nggak ada kesempatan itu lagi, betul nggak? Nah, tetapi dari sana saya sesuai dengan orang penginjilan, itu istilah kita ke suatu tempat baru itu pemetaan. Itu pemetaan. Nah, seperti juga perencanaan yang matang. Kamu mau berperang, ya kan? Kamu harus tahu dulu lawan kamu itu 10.000 atau 20.000. Kalau lawan kamu itu 20.000, kamu cuma 10.000. Nah, kamu juga harus udah berdamai dulu dengan sistem bagaimana. Tapi kamu mau membangun sesuatu menara, kamu harus dahulu berhitung. Itu sudah hitung-hitungan. Nah, cuma kalau saya ngomong berhitung, saya mau ceritakan. Saya waktu SD, sekolah, saya punya berhitung, angkanya merah, nomor 5. 5 angka 5. Tapi saya juga nggak tahu, kok Pak Agus bisa suruh saya jadi bendahara, nggak salah dari saya dulu ya. Iya kan? Makanya saya ngomong Pak Agus, wah nggak salah Pak, saya disuruh. Ini kan waktu pertemuan gembala kan ribuan itu waktu itu ya. Habis waktu itu kalau nggak salah, ya lebih 800 ya. Nggak salah dari saya, ini berhitung aja angka 5 kan gitu loh. Tetapi saya percaya, waktu saya terima Tuhan Yesus, Tuhan yang merubah semua tatanan cara pikir saya, ya kan. Sampai sekarang istri saya accounting, sarjana ekonomi, ya kan. Kadang-kadang hitung persenan itu, saya bisa bikin rumus sendiri. Berapa persen, untungnya berapa, diskon berapa persen, untungnya berapa, saya bisa bikin sendiri. Saya hafal. Karena itulah hikmat Tuhan. Ya kan? Nah, saya percaya Andre, kamu kan masih muda, tapi saya percaya apa yang akan kamu lakukan itu kamu tetap libatkan Tuhan dalam segala usahamu. Ya kan? Jangan pikir gini, aduh, ini kan uang kecil. Jangan salah. Kamu tidak ada uang kecil, tidak ada uang besar loh. Basic dong. Justru dari kecil baru menambah menjadi besar. Makanya kan kadang-kadang orang bilang gini, Mas Tiawan, waduh, sekarang banyak orang menawarkan ya, mungkin ya sekarang ya banyak orang menawarkan tentang ya saham, tentang apa. Saya bilang gini aja. Kalau bagi saya tidak. Ya kan? Saya mau sedikit mengumpulkan sedikit, ya kan? Firman Tuhan di mana? Di Amsal 13 ayat 11 katakan, harta yang cepat diperoleh, Amsal 13 ayat 11, itu saya hafal terus. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, mungkin di belakang ini banyak menawarin, termasuk ya pernah saya cerita juga beberapa gembala juga nawarin tentang ini. Saya bilang enggak. Kita mengumas sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Tuhan mau setiap kita itu setia dalam perkara kecil. Ya kan? Kamu jangan
saya cerita. Saya selalu kepingin tahu. Ya kan? Saya senang makan soto. Zaman dulu seperti saya di Surabaya itu. Mungkin kalau orang Surabaya pasti tahu soto Cak Har, tahu ya Cak Har ya? Siapa tahu Cak Har? Tahu ya Cak Har? Saya pernah saya tanya Cak Har dulu kan waktu kalau nggak salah di Surabaya kan dia jualnya di pinggiran jalan kan? Ya, saya tanya, Cak Har, bagaimana kamu ini? Saya ingin tahu, saya kenal pengusahanya. Sekarang dalam kondisi pandemi, tidak pandemi pun, pas saya suatu hari Lebaran saya ke sana, Cak Har pas ketemu saya ngomongnya, Pak, saya ini hampir mencapai 100 juta per hari loh, jual soto ayam Lamongan. Nah, sekarang masa pandemi Cak Har satu hari jual berapa? 1.000 ekor. Nah, dia cukup dermawan, dia dari Kedar. Dia bilang ini, kalau orang kepingin makan soto saya, dia nggak punya uang, saya kasih dia makan gratis. Hebat, ya kan? Nah, hal kecil. Nah, yang paling dekat lagi ada juga satu. Barusan saya ketemu di Nusa Dua. Nah, mungkin nanti bisa datang ke sini. Nah, ada satu orang Jawa, namanya Bro Komar. Bro Komar ini, saya tanya dia, saya lihat dia rajin. Saya tanya, Komar, kamu pagi kerja apa? Saya pagi kerja jaga sepeda motor sewaan punya bude. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Kamu jualan ya? Ya, betul. Setelah maghrib, dia dari jam 6 dia jualan nasi Padang. Sampai jam 5 sore, dia bisa menghasilkan 2 sampai 3 juta, 2 juta. Berarti tutup mata dia bisa menghasilkan 500.000. 500.000 kita nggak usah kali banyak lah, kasih 20 hari aja lah. 10 juta. karena dia sisa waktunya setelah dia sembahyang jam 6 sampai jam 10 malam kan jam 9 malam habis. Itu pertama. Apalagi fresh lagi nasi Padangnya. Saya tanya nih, kamu orang Jawa, kenapa kamu bisa jual nasi Padang? Itu kadang saya kepingin tahu kan. Ya, mama saya, orang tua saya pernah kerja sama orang Padang 9 tahun. Nah, makanya keadaan pandemi ini mama saya masak tapi saya jualan gitu loh. Nah, mental seperti gini lah yang saya kepingin kita semua itu, ya kan, kita jangan meratapi keadaan ini, tetapi dalam kondisi ini saya percaya Tuhan saudara yang saya sembah itu sama, itu pasti membuat peluang-peluang buat kita, pasti ya. Seperti saya tadi ajarin ke Simanjuntak, nggak usah jauh Pak, Alfamart aja lah yang ada, ya kan, ya beli aja, kan promo banyak, ya kan, promonya beli beras, beli apa, dan lagi itu gampang jual kan, gampang sekali jual kan, ya kan, siapa juga cari. Nah, sekarang kondisi sekarang ini yang paling apa? Nah, contohnya saya, sambil istri saya panggil saya apa? Pak RT. Bapak RT, tahu Bapak RT apa? Hah? Bapak rumah tangga. Saya belanja minyak, belanja tisu, belanja aja di online semua saya belanja, kirim. Itu lagi bagus lagi, nggak usah bikin pembukuan, rapi semua. Saya pakai card, rapi semua begitu pengeluarannya, cek kemana, dan lagi lebih hemat. Ya toh? Nah, saya bilang masa pandemi ini semua yang akan hidup itu cuma dari online. Saat ini ya, tapi digital ini akan ke depan. Karena kenapa? Kalau online sudah hidup itu bukan nasional, akan terjangkau seluruh dunia. Betul? Bukan online, seluruh dunia akan terjangkau. Karena kenapa? Ini kan kita jangan manfaatkan internet itu kita cuma untuk ya boleh, Facebook boleh, Instagram boleh, ya kan? Ya, saya pribadi saya ngomong, saya jarang kalau di dalam grup saya jarang menjawab, saya jarang ini, saya pikir gini, ada waktu saya istirahat, ada waktu saya makan sama anak-anak, saya sediakan waktu sudah makan malam, makan siang, ada anak saya, ada istri saya, karena kita ini, karena kenapa? Nah, ini saya membangun, mungkin Andre masih belum punya anak, ini melenceng sedikit lah, kan itu kan ya. Karena kita tahu, anak kita ini umur dari sekian sampai sekian, nanti setelah dia berkeluarga, dia tidak akan sama kita lagi, gitu loh. Tapi kadang-kadang orang tua kan gini, waduh, anak saya udah menikah, dia tinggalkan orang tua, enggak.
dari saat ini sekarang saya belajar. Maksudnya bersama-sama mereka makan, kadang-kadang mereka, "Pi, mau naik motor ini." Tak bonceng dia ke gunung foto-foto ini. Padahal saya capek, tetapi ya itu dah. Ya kan, tapi punya satu ini. Nah, setelah itu saya ada kerja, ada ini gitu loh. Nah, saya pikir itu aja Andre, tapi saya percaya yang penting kamu gini loh. Jangan ragu. Jangan ragu sedikit pun, tapi kalau memang dari Tuhan, tapi bisa salah, bisa. Ya kan? Tetapi Tuhan kalau memang daripadamu engkau buka jalan, Tuhan persiapkan orang ini, persiapkan ini, Tuhan pasti tunjukkan. Kadang-kadang nggak sengaja kamu habis doa, ting, telepon masuk, bisa. Bisa, karena saya alami, saya bisa cerita, bisa. Gitu. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih Pak Setiawan. Oke. Luar biasa nih, semakin malam semakin panas. Cuman waktunya sudah semakin tipis juga. Saya berikan terakhir kepada Pak Jojo. Silakan Pak Jojo. Ya, di-unmute dulu Pak. Malam Pak Jojo. Di mana, Di? Hmm. Hmm. Ya, Jojo. Seperti Jojo tanyakan tentang forex, tentang itu seperti tadi kan saya sudah katakan di Amsal 13 ayat 11 katakannya, ya kan ya. Kalau bagi saya, ya kan bagi saya tidak akan ikut, ya kan. Karena penawaran-penawaran itu memang awalnya baik, ya bukan nggak bisa. Memang kalau penawaran itu kan berarti kan ada levelnya ya kan. Ada upline-nya, ada tengah ini. Biasa ya upline itu ya tetap menghasilkan dia, ya kan. Tapi kalau setelah turun ke bawah itu ya bisa menghasilkan. Nah, cuma saya anjurin tetap kita dari basic aja. Ya, dari basic, contohnya tadi Pak Judi tanyakan, Pak kita harus banyak produk nggak gini? Nah, persis yang saya lakukan zaman dulu Pak Jojo. Kenapa? Dulu saya berjualan gini. Dulu di toko saya, ya kan, apapun orang baru ngomong saja, saya siapkan. Ya kan? Nah, saya pikir zaman dulu seperti ini, saya siapkan semua sampai dulu item saya itu ada sekitar 6.000 item. 6.000 item. Nah, saya merasa orang masuk ke tempat saya, wah, Pak Setiawan komplit ya, ini barangnya komplit ya. Memang terkenal dulu dulu di Denpasar, di Ubud itu gini. Untuk cari barang-barang bangunan, barang-barang yang aneh-aneh, istilah aneh-aneh orang tidak punya itu pasti cari ke saya. Itu. Nah, saya merasa itu, wah bangga loh ya, kan bangga kan ya, bangga. Tapi lama-kelamaan setelah kayak gini, makanya sistem itu penting. Sistem itu penting kenapa? Maka perencanaan ini penting. Perencanaan ini sebenarnya sistem juga. Nah,
Sejak di perusahaan saya sudah terapkan sistem, ada pembukuan dari stok, dari apa-apa itu nih, saya sudah bisa lihat, Pak. Contohnya barang A, ya kan? Saya beli ini 1000 biji, tapi 1000 biji ini kira-kira setahun baru keluar. Nah, sehat dong, Tapi saya ada beli B, ya kan? Ini saya beli cuma 100 biji, 50 biji, tiap minggu habis gitu loh. Ya kan? Nah, mulai saya pilah-pilah. Ya kan? Saya tidak mau pikir, oh, bangga kan dulu, woi pastian tempat lain nggak ada ini kan ada kepuasan ya sob, woi tempat saya aja yang ada kan gitu. Nah, dari sana sebenarnya kita itu rugi karena mati terlalu lama, nggak produktif. Mati terlalu lama. Bisa, tapi tidak produktif. Nah, makanya saya bersyukur ada online itu, stok-stok saya yang lama saya cerita itu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu habis terjual. Nah, itu. Tapi butuh waktu berapa? 20 tahun, Pak Jojo, 10-15 tahun. Tapi kalau orang anak bersama melahirkan itu sudah SMP, sudah SMA kan gitu loh. Kan nggak cocok dengan bisnis. Nah, itulah harus ada format, harus ada konsep. Kalau kita tidak ada konsep itu, kita tidak ada perencanaan itu, kita akan kerja sepertinya omset besar, tetapi menghasilkan sangat sedikit. Nah, tapi kalau kita punya sistem yang bagus, kita tahu, wah, ini profitnya lebih bagus, ini profitnya ini bagus, oke, saya fokus kepada itu. Nah, itu kita bisa memilih Pak Jojo. Kalau Pak Jojo mau fokus ke satu item itu fokus kepada itu. Supaya item ini sampai membesar. Setelah item-item lain, ada produk-produk lain tuh, kalau orang sudah melihat Pak Jojo besar di sana, bisa punya market yang besar itu, otomatis orang itu datang menawarin Jojo, bukan Jojo yang pergi tarik dia. Ingat, ya kan? Nah, saya sendiri juga dalam 5 tahun terakhir ini, ya kan? Saya dulu kan ada pokoknya orang mau beli mesin, ada gerinda, ada paku aja ada. Ya kan, tali rafia aja ada saya jual dulu. Semua saya borong, gitu kan. Tapi sekarang enggak. Saya fokus kepada apa? Plumbing. Khusus pipa saja. Iya kan. Nah, makanya website saya itu saya namakan www.pipabali.com. Orang mau beli pipa di Bali, masuk ke website saya, mau bilang pipa aja sudah masuk ke saya kan gitu kan ya. Saya fokus kepada pipa saja. Nah, saya fokus kepada pipa saja, saya tidak fokus kepada lain. Ya puji Tuhan, tapi seperti Bu Joyce katakannya, kayaknya satu hari nak selesai kalau saya cerita, Bu, ya. Nak selesai, kadang-kadang begitu banyak Tuhan buka jalan. Ya kan? Nah, cuma saya singkat saya cerita. Sekarang saya sudah fokus kepada satu item, Pak Jojo, satu itemnya, plumbing itu. Tuhan buka jalan. Seperti saya pulang dari Papua, ya Andre ya, pulang dari Papua, ya kan. Ada pabrik besar, terbesar di China, pipa, dia datang cari saya. Dari mana saya tidak tahu. Ya kan, sampai sekarang saya pegang dia punya produk. Ya kan. Bali kan kecil. Saya omset terbesar di seluruh Indonesia. Cuma di sini aja ya kita ngomongannya supaya kalau enggak nanti kompetitor bilang wah. Nah, itu. Nah, setelah itu penambahan apa lagi? Nah, setelah gini, orang China ke Indonesia itu ada satu grup namanya WeChat ya mereka. Itu grup perantauan semua. Mereka saling menginformasikan siapa-siapa yang bisa ini jual. Ini ada baru tahun ini saya ada sign kontrak 2 perusahaan pabrik di Cina. Baru sign kontrak. Dia akan supply saya. Ya kan? Karena kenapa? Mereka kalau datang cari saya, otomatis pasti kasih saya utang dong, betul nggak? Ya kan? Saya nggak usah keluar modal, kasih saya utang dong. Nah, saya bisa tentukan mereka berapa, bisa kasih tenggang yang cukup lama. Nah, makanya saya bilang Pak Jojo, fokus kepada apa barang yang kamu lebih bagus ini, barang yang kamu senangin, barang yang kamu enjoy, senang. Ya kan? Kamu pelihara, kamu membangun, ya, supaya nanti produk lain bisa cari kamu, itu otomatis menambahkan. Ya kan? Nah, ya firman Tuhan katakan ya Matius 6:33 lah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya jangan ditinggal,
dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, sama juga kalau kamu fokus kepada satu hal itu, ya kan, automatically itu ya, switch-nya itu sudah otomatis. Kebaikan, kebajikan, itu semua akan memenuhi. Ya. Nah, makanya seperti saya katakan kepada Simanjuntak, fokus kepada satu pekerjaan aja, ya kan. Di apa? Minta Tuhan kreatif, vitas, biar apa. Sekarang ya saatnya kita harus kreatif. Jujur, sekarang kita harus kreatif. Ya kan? Ya. Mungkin itu aja, Jojo. Oke, baik. Terima kasih Pak Setiawan. Saya rasa Pak Jojo sudah cukup puas. Kalau belum puas nggak apa-apa. Kita masih punya season kedua 2 minggu lagi, ya. Karena Pak Setiawan masih bersedia untuk sharing-sharing buat kita di pertemuan kedua nanti di tanggal 22 September ya, Pak Setiawan ya Pak ya. Ya mungkin nanti kita lebih banyak interaktif aja ya. Saya pikir interaktif, kita sama-sama belajar, kita mungkin doa sebentar, kita interaktif, sama lah. Sebenarnya kalau kita interaktif pun kadang-kadang kita sharing juga tentang kebenaran, ya. Kita ngomong firman Tuhan, ya kan. Karena kenapa? Komunikasi itu penting. Komunikasi itu sangat penting, karena saya belajar saya berpengalaman sama Tuhan, ya. Tapi kalau jujur saya ngomong sama istri saya, saat ini kalau kita tanpa firman Tuhan, kita tidak mampu, ya kan? Padahal kekhawatiran itu akan melebihi dari pikiran kita. Ya, kita tahu kekhawatiran itu dosa, berarti kekhawatiran itu kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kondisi ini kadang-kadang gini, orang sudah punya kan gini. Sekarang banyak orang kan katakan gini, aduh Pak, sekarang rugi Pak, perusahaan ini rugi Pak, saya ini waduh ini. Nah, saya kadang-kadang saking keselnya saya ngomong ini, maaf ya, kamu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu yang untung kamu ada ngomong enggak? Sekarang ruginya kamu ngomong. Iya dah. Ya kan, rugi kamu ngomong, untung kamu ngomong enggak? Kan enggak ngomong kamu gini. Nah, saya bilang makanya sekarang saya ngomong istri saya sampai gini. Oke, seumpamanya kita tetap gaji pegawai, mereka tetap walaupun tidak ada omset, tidak ada apa gitu, kita tetap gaji pegawai. Bila perlu saya ngomong. Kita rumah lebih dari satu, ini jual dong. Orang datang telanjang, pulang telanjang nggak bisa bawa apa-apa, ya. Mau takut apa, mau khawatir apa, betul nggak? Ya, tapi memang kadang-kadang ya pasti bisa ngomong aja. Ya, memang saya lakukan. Kenapa? Saya lakukan sesuatu itu karena saya posisikan saya itu bukan pemilik. Saya adalah pengelola. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengelola, kita manfaatkan waktu-waktu yang ada. Ya kan? Makanya kadang-kadang setiap kali saya bersama anak-anak saya ini, kesempatan tidak ada datang 2 kali, makanya pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Nah, mungkin sebelum tutup saya akan kasih, saya kutip dari, mungkin pernah dengar Renal Kasali ya, dia punya apa, pernah ya? Tentang daya beli turun. Belum ya? Belum Pak. Nah, saya bacakan, ini bagus dia punya ini kan ini. Di sini daya beli turun. Ya, Renal Kasali ngomong ini, saya kok ragu, daya beli turun. Kajian yang kami lakukan pada daratan mikro menunjukkan uang sedang berpindah, shifting ya, sedang berpindah dari kalangan menengah ke atas ke ekonomi rakyat. Daripada elit sekarang sedang sulit karena peran mereka sebagai middleman pudar. Akibat apa? Destructive innovation, pengaruh inovasi. Ya, saya pikir hikmat Tuhan adalah membuat kita nambah inovasi. Lalu mereka berteriak, daya beli turun. Nah, ada 3 hal dicek. Pertama, kita lihat dari JNE ya. JNE adalah jaringan logistik yang market share-nya sudah di atas Pos Indonesia dalam kondisi saat ini. Dan nama perusahaan disebut oleh semua bisnis online di JNE. Si Kajari mendapat data bahwa pegawainya ditambah terus untuk melayani pengambilan, pengiriman logistik
penambahan SDM dalam beberapa bulan terakhir mencapai 5 orang. Nah, kalau kita bilang kondisi pandemi ini kan pasti turun. Nah, kenapa JLN ini bisa naik? Karena ada transaksi, nggak ada bukan daya beli turun. Nah, selanjutnya tak banyak orang tahu bahwa konsumen dan pedagang beras di Kalimantan kini lebih banyak membeli beras dan minyak goreng via Tokopedia. Memang sebelum ada ini saya sudah lakukan via Tokopedia. Dari Surabaya, Lombok, Makassar, juga tak banyak yang tahu bahwa angkutan kargo di Solo naik pesat untuk pengiriman garmen dan barang-barang kerajinan juga di kota-kota lainnya. Artinya, usaha-usaha kecil kerakyatan mulai diuntungkan, shifting ya, pergeseran. Retailer, nah dari Aprindo melakukan penjualan yang dicapai anggota semester 1 sales drop 20%. Ini mulai mengikuti ya, kita tahu kayak apa taksi online kan ya, kan diambil sama Grab sama apa, itu mulai menurun, daya beli turun. Ya. Artinya bukan daya beli yang drop, bukan karena keinginan pembeli yang turun, melainkan terjadikan shifting penggeseran. Kayak produsen seperti saya cerita ke Simanjuntak itu, fast moving consumer goods itu naik 40%, 30-40%. Ya seperti vitamin lah apa semua naik 40%. Ya kan? Nah, dari consumer goods ini tidak mau supply lagi kepada perusahaan-perusahaan besar karena pembayarannya terlalu lama. Nah, makanya sekarang zaman dulu consumer good yang besar-besar itu mereka mengerjai UMKM pembayaran 3 bulan sampai lama. Nah, makanya kalau kita ditanya sekarang fokus kepada penjualan. Kalau bisa masuk ke consumer good karena itu kebutuhan. Sama, kebutuhan keinginan. Berarti kita melihat peluang sekarang ini apa masuk ke dalam kebutuhan. Nah, saya punya adik satu, dulu dia di grup bank yang cukup besar, ya kan. Dia kerja di satu perusahaan yang cukup besar, ya kan. Sekarang dia kan senggang, dia pensiun, ya kan. Dia iseng, dia punya teman di Amerika, dia punya ini, ya Tuhan kasih dia hikmat. Masuk apa? Vitamin, masuk vitamin. Ya. Dia satu item vitamin bisa jual sampai ratusan juta satu vitamin. Nah, sampai dia ngomong gini, saya kadang-kadang upload, saya tidak berani, upload cuma berapa, langsung berapa menit, berapa jam, habis semua, diborong orang. Dia upload, tutup lagi, upload, tutup lagi, upload, tutup lagi. Nah, tapi kalau kita bicara daya beli turun, ada kondisi pandemi ini tidak baik. Saya pikir gini, lihat dari sisi mana dulu. Contohnya di Bali, saya kasih tahu contoh di Bali kan, kita kan bilang turun kan. Saya catat sendiri, kita bilang turun kan. Bali kan sepi. Kita lihat Glendis yang punya jemaat kita, betul Glendis ya, Pak Yanto ya. Glendis kan punya jemaat si Pak Chandra WB ya. Ya, Glendis benar. Ibu Lina. Ya. Dia ekspansi terus ya. Ubud buka, Nusa Dua buka besar-besar. Karena dia jual apa? Dia jual susu, popok bayi, ya tak? Tisu, masker. Saya dengar kabar itu, oke ini. Dia waktu awal masker itu, satu ukuran masker itu dia cuannya kalau nggak salah sangat banyak awalnya. Nah, dia ekspansi. Itu pertama. Yang kedua, kita tahu Grand Lucky jual buah-buahan, ada tahu? Di Sunset Road. Ya. Dia expand di Sanur. Sangat besar. Saya lihat itu mobil masuk, keluar masuk itu saya hitung transaksi dia paling sedikit satu hari itu 300 apa 400 juta itu. Kondisi Bali udah sepi. Nah, kenapa mereka bisa? Karena mereka tahu itu masuk ke consumer good, dia jual itu kebutuhan, bukan keinginan. Toko HP mati, aksesoris mati, mobil, ya kan, showroom sepi. Masuk ke mana? Kita semua ini fokus kepada jual barang consumer good. Maksudnya Pak sehari-hari yang kebutuhan sehari-hari. Ya, hanya mungkin dari itu aja. Ya, saya terima kasih banyak telah diberi kesempatan untuk sharing-sharing, ya kan. Makanya kalau
kalau saya sudah bisa sharing dan lagi umpamanya ada yang berhasil, wah saya senangnya minta iya kan. Ya terima kasih Pak Erikson. Haleluya, Pak Setiawan, terima kasih banyak buat sharing firman, sharing pengalaman, tips dan trik. Ini benar-benar memperkaya kita ya. Jadi firman dan diterapkan. Nah, ini luar biasa nih dari para boleh dibilang senior-senior kita ya. Puji Tuhan. Baik, sebelum diakhiri, saya mau sharingkan sedikit bahwa untuk persembahan kita malam hari ini boleh disalurkan ke persembahan Komsel kita ke rekening BCA-nya atas GBI Lembah Pujian ya. Silahkan dicatat nomor rekeningnya atau di screenshot, baru persembahan ditransfer. Baik, sebelum ini doa penutup, saya persilahkan Sastriawati untuk doa persembahan. Silakan. Baik, Pak. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hikmat-Mu, pengertian-Mu, dan ilmu dan pengetahuan Tuhan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti lebih lagi Tuhan pada setiap passion yang Kau berikan pada setiap pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami bisa memanajemen keuangan Tuhan dengan baik, sehingga kami bisa menjadi berkat Tuhan. Malam hari ini kami mau memberikan persembahan, kami berikan persembahan dengan sukacita demi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Saya minta kesediaan Pak Setiawan kembali doa memberkati kita semua Pak. Oh iya. Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih hamba-Mu boleh berhenti berbicara, kita boleh sharing malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami sharing itu adalah semua berasal daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan hamba-Mu pengalaman-pengalaman, hamba akan bagikan semua Tuhan. Kami percaya kami adalah tim Tuhan, adalah kerajaan, adalah kami mau membenahi setiap finance kami Tuhan. Kami percaya saat kami menyerahkan seluruh ke dalam Engkau Tuhan, Engkau membentuk kami, Engkau yang memberikan kami jalan keluar, Engkau memberikan kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh bebas dari financial Tuhan. Tapi kami percaya, kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Oh kami percaya Bapa, bentar kami akan berakhir ibadah ini Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu di sini Tuhan, gembala-gembala KN, gembala sektor Tuhan, seluruh tim leader yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati mereka, hikmat yang turun atas mereka Tuhan, supaya mereka melakukan Tuhan, kehendak-Mu terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Engkau membuat berhasil, Engkau pulihkan seluruh ekonomi mereka, Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk memanage keuangan mereka dengan baik Tuhan. Sebab semua adalah akan memberikan tanggung jawab kepada Engkau Tuhan. Engkau memberikan mereka kemampuan Tuhan. Engkau memberikan mereka skill yang luar biasa Tuhan. Engkau tidak memandang dari sisi apapun mereka Tuhan, tapi kami percaya saat mereka menyerahkan diri ke tangan Engkau Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, hanya dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita akhiri, mohon membuka videonya. Seluruh peserta, saya akan foto dulu. Ya. Tolong dibuka dengan senyum paling lebar. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu dulu ya, satu-satu. Oke, halaman kedua. Oke. Sebentar. Oke, dua halaman saja. Baik, oke. Terima kasih. Boleh membuka. Terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih. Semua luar biasa. Terima kasih. Thank you, udah berkati semuanya, Bu Dokter. Pastor Alison, Novi, salam buat Agus. Salam buat Agus ya, Nov. Lagi kuliah kok dia kok.